Pemirsa, banjir bandang dan longsor menerjang 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data BNPB pada Sabtu 29 November 2025, sedikitnya 303 orang menjadi korban meninggal dunia dan 278 jiwa hilang. Aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Mojokerto semakin meresahkan masyarakat. Inilah detik-detik ketika puluhan rumah terseret banjir bandang yang menerjang permukiman di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Selain merusak lingkungan, aktivitas tambang ilegal ini juga membahayakan keamanan masyarakat. Seperti aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Mojokerto seperti ini. Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini karena penebangan hutan, pencemaran sungai akibat limbah industri, serta tambang galian yang ilegal yang sebenarnya disebabkan oleh keserakan manusia dan lemahnya pengawasan. Di Sumatera Utara, dampaknya dapat dilihat dari lahan yang mengancam ekosistem leuser yang menjadi perhatian berbagai aktivitas terus berlanjut karena lemahnya penegakan dan aturan yang belum dilakukan secara maksimal. Nah teman-teman, gimana? Udah lihat kan realitas tadi? Sadar nggak sih teman-teman kalau kita ini sebenarnya bukan makhluk biasa. Kita ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tugas utamanya itu sangat jelas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sangat jelas dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan ibadah itu bukan cuma sholat di atas sejadah, melainkan menjaga bumi yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga termasuk ibadah teman-teman. Walaupun tubuh kita, badan kita tercipta dari unsur tanah, tapi ingat teman-teman, di dalamnya ditiupkan langsung ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita sebagai manusia memiliki dualitas, yaitu nafsu atas duniawi yang mengikat bumi, tetapi ada juga fitrah baik yang suci. Banyak dari fitrah mulia, Allah memberikan kita status yang sangat luar biasa keren, yaitu khalifah di bumi. Sebagai khalifatullah fil ard, manusia diberikan kuasa berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pengelola, menjaga dan memakmurkan bumi atau imaratul ard, serta menjadi pemimpin yang adil sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sayangnya, banyak penguasa dan korporasi yang dibutakan oleh profit ekonomi jangka pendek. Mereka lupa akan kuasa ini dan malah berbuat kerusakan atau fasad yang dilarang keras oleh agama. Manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik dan mulia, seperti yang dijelaskan dalam surah At-Tin ayat 4. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Namun, kemuliaan itu bisa hilang jika manusia terus mengikuti hawa nafsu tanpa batas. Ketika kekuasaan disalahgunakan dan alam dibiarkan rusak demi kepentingan pribadi, manusia justru menjadi sosok yang zalim dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kebebasan dan kekuasaan yang kita miliki harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam menjaga alam dan lingkungan sekitar kita. Maka kesimpulannya, baik krisis ekologis dan pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini, mulai dari proyek besar di Papua sampai banyaknya galian tambang C di Sumatera Utara, itu merupakan pertandanya lemahnya iman kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanda runtuhnya ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita manusia merupakan makhluknya yang diberikan amanah menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimanalah kita nanti ketika berjumpa di akhirat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana malunya kita tidak bisa menjaga amanah ini. Lantas apa solusinya, wahai permisa? Solusi yang paling utama dan yang paling utama adalah kita harus mengawasi dan menindak tegas para pelaku tambang ilegal. Bagaimana caranya? Kita harus mendesak pemerintah sebagai pemangku jabatan utama kita. Sebagai ulil amri, mereka harus menerapkan namanya prinsip as-sajadah,
Sat al-Sajadah. Apa itu? Itu adalah prinsip mereka untuk bertindak adil. Mereka harus memperketat izin-izin AMDAL bagi pertambangan. Betul-betul harus diawasi dan memang sudah seharusnya seperti itu agar kita di akhirat nanti bisa berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa malu. Selain izin AMDAL, pemerintah juga harus menindak tegas tambang-tambang yang dicurigai menyalahkan wewenangnya untuk tambang secara liar. Harus menindak tegas tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, apakah itu institusi A, institusi B, korporat A, korporat B, tetap semuanya harus ditindak tegas. Jangan ada kompromi di zona abu-abu, karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Lantas, apakah kewajiban kita sebagai manusia itu hanya akan ditanggung oleh pemerintah saja? Tidak, teman-teman. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ke manusia, umatnya Nabi Adam. Itu adalah kita semua, tidak peduli apa jabatannya. Seperti saya adalah mahasiswa, maka tugas saya adalah untuk mengkritik pemerintah, memberitahu misalnya ada tambang-tambang ilegal. Itu adalah tugas kita. Bagaimana tugas-tugas teman yang lainnya mungkin tidak memiliki wewenang, maka yang bisa kita lakukan adalah mengawasi, melaporkan. Dan jika pun tidak bisa dan tidak berani, kita mulailah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Hal-hal kecil seperti apa? Mungkin kita sudah mendengar reboisasi, membuang sampah sembarangan. Mungkin terdengar tidak efektif dan tidak memiliki dampak besar, tapi itu adalah langkah kecil untuk kita bisa menegakkan kembali keadilan. Maka dari itu permisa, sebagai umatnya Nabi Adam, sebagai umat manusia, sebagai umat yang diberi tanggung jawab dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi, ingatlah semua tindakan kita terhadap bumi ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Lakukanlah apa yang kita bisa, lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab dan wewenang kita. Insya Allah, Allah akan mengerti apa yang kita perbuat. Demikianlah video dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Behind the scene. Walaupun badan kita tercipta dari tanah, tetapi ingat, banyak dari fitrah mulia, Allah memberikan kita status yang sangat mulia. Kemudian Amanah ini memberi kita kebebasan untuk memilih dan Astaga, jangan ganggu. Allah akan mengerti apa yang kita perbuat. Dah aja. Ini seperti penebangan hutan, pencemaran sungai akibat limbah industri. Demikianlah video dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.